Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aditya Rifanto, asal Jakarta, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 5. Yang saya ingin bicarakan kali ini adalah hambatan saya berpendidikan atau sekolah di ahli usaha perikanan. Sebelum saya memasuki atau sebelum saya berpendidikan di sekolah ini, saya tidak mengira sama sekali jika di sekolah ini kita berada pada keberagaman daerah, suku, bahkan bahasa. Ketika saya sudah memasuki sekolah ini, itu adalah hal terbesar yang saya alami. Dan orang-orang yang sekolah atau berpendidikan di sini bukan hanya satu daerah saja, bahkan ada yang dari daerah Aceh, Nias, Medan, Palembang, Bengkulu, Lampung, itu yang daerah Sumatera. Ada yang dari daerah Jawa Barat, Bandung, ada Bogor, ada DKI Jakarta sendiri, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, bahkan ada yang daerah Timur, Sulawesi, Papua. Nah, contoh konflik yang telah terjadi adalah misalkan orang Jabodetabek sendiri atau daerah orang Jakarta, Bogor dan sekitarnya itu, dia lebih ke ketika bicara itu suka bercanda, ketika bicara suka asal ceplos, bertemu dengan anak-anak yang ada pada daerah timur, yang dominannya mereka ketika berbicara suka sedikit emosi, suka ketika bicara nadanya tinggi. Ketika bertemu dengan kita, ketika sudah berkomunikasi, itu yang telah menjadi konflik. Suka ada pertengkaran di antara kita, suka ada ocehan satu sama lain, tidak sepakat dengan masukan dari pihak satu, pihak dua, itu yang menjadi konflik di antara kita. Nah, cara saya untuk bisa terlepas dari konflik tersebut adalah, pertama, saya harus memahami sifat dari individu perorangan mereka. Ada mereka yang dari timur orangnya sabaran, ada yang dari timur orangnya gak sabar, emosian. Itu yang pertama saya akan terapkan. Saya pahami sifat satu sama lain. Ketika sudah, saya memahami cara atau keterbiasaan mereka dalam bersikap. Dan juga saya memahami bahasa-bahasa yang mereka punya. Jadi ketika saya berbicara kepada mereka orang Sumatera atau orang Timur, saya bisa memahami apa yang tidak baik dibicarakan, jangan dibicarakan. Apa yang cocok dibicarakan, silakan dibicarakan. Karena komunikasi ini adalah salah satu yang harus kita jaga antara satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, baiknya saya sekolah di sini atau kelebihannya saya sekolah di sini adalah saya bisa mengatur waktu sedemikian pula, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya bisa mengatur waktu untuk mendidik adik-adik saya, untuk mendidik junior-junior saya. Saya bisa mengatur waktu untuk menggerakkan suatu organisasi. Ada yang namanya latihan drum band, ada yang namanya juga latihan ekstrakurikuler saya itu silat, ada juga kegiatan senat. Dan tidak hanya itu, saya bisa mengatur waktu untuk diri saya sendiri. Gimana dalam sistem akademik saya, belajar saya gimana, itu terus bagus saya di sini. Saya bisa mengatur waktu sedemikian pula untuk dibagi menjadi beberapa hal. Selanjutnya, persiapan saya untuk melaksanakan PL1, PL2 dan KIPA yaitu adalah mempersiapkan diri saya, yaitu dengan mempelajari beberapa materi-materi yang telah diberikan oleh para dosen-dosen saya, seperti mempelajari GMP, SSOP, dan HACCP. Itu yang sangat penting kita lakukan ketika kita praktik nanti. Kita ketahui kalau misalkan PL1 itu adalah ditempatkan pada tempat UMKM, yaitu unit mikro kecil menengah, yang dimana pengolahan yang telah diolah itu didistribusikan ke pasar-pasar sekitar saja. Nah, kenapa kita harus melakukan praktek ini? Untuk kita mengetahui bagaimana alur proses pembuatan pengolahan tersebut, bagaimana
sanitasi dan higienis pada pengolahan tersebut, itu yang harus kita benarkan dan yang harus kita perbaiki. Ya, jika ada yang salah kita kasih tahu, jika yang sudah benar kita tingkatkan. Itu dalam PL1. Ketika kita naik dalam melakukan PL2, praktek 82 ini, kita telah mempunyai pengalaman di PL1, yaitu dalam unit pengolahan mikro kecil. Ketika kita pindah ke PL2, kita tinggal meningkatkan pengalaman-pengalaman kita yang telah kita terapkan di PL1 dan segala materi-materi yang telah diberikan oleh para dosen kita di PL2 ini. Kalau misalkan di KIPA kita memberikan segala inovasi-inovasi, pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan di PL1, PL2 itu kita salurkan atau kita bentuk pada praktek akhir, yaitu KIPA. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.